Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini kita mau belajar Microsoft Word. Microsoft Word ya, salah satu produknya Microsoft untuk mengolah kata. Kita mau ngetik-ngetik sesuatu, lalu nanti kita mau bikin apa itu namanya, nomor halaman ya. Misal kita bikin sebuah karangan, buku, novel, atau apapun, itu kan pasti nanti ada nomor halamannya gitu. Langsung aja kita mulai buka Word. Ini saya close aja. Buka dari start, bisa langsung dicari Word atau ketikan aja Word gitu ya. Oke, kita perbesar. Terus ngomong-ngomong, saya pakai 365 ya, jadi mungkin tampilannya bisa berbeda, tapi untuk bikin dokumen baru pilih yang new, terus pilih yang blank dokumen, yang ini aja ya, dari dokumen kosong. Ini sebenarnya banyak template kalau terhubung dengan internet, tapi kita bikin baru aja dari lembar yang kosong. Nah gini, misal saya punya sebuah dokumen kayak seperti karya ilmiah gitu ya. Karya ilmiah misalnya gini, bab 1 pendahuluan. Terus misal di sini ada latar belakang gitu ya, belakang, maksud dan tujuan, metode peneliti, terus sistematika penulisan. Nah ini cuma contoh aja ya. Contoh aja, di sini bla 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 gitu aja. Gini aja, yang lain nanti bisa diisi sendiri. Nah cuma saya mau contohkan aja bikin nomor halamannya ya. Oke, sorry, lanjut ya. Tadi ada sesuatu. Oke, misalkan di sini untuk latar belakang itu di halaman pertama, terus yang B itu mungkin juga di halaman pertama gitu ya, tapi yang C misal itu di halaman, kita enter aja, enter terus sampai pindah halaman. Nah yang C juga saya enter sampai pindah halaman gitu aja, biar cepet tutorialnya, nggak lama-lama gitu. Nah sudah ada 3 ya. Oke. Nah gimana caranya untuk membuat nomor halaman? Nah gitu, nomor halaman caranya itu dari menu insert ya, menu insert ini, terus pilih yang page number. Nah ini page number. Nah di sini ada banyak jenisnya, jenis nomor halaman, bukan jenis sepertinya, tapi letaknya. Nah ini mau kita taruh dulu, kok nge-lag. Mau kita taruh di top, bottom, atau page margin itu seperti ini. Nah ada templatenya. Kalau current posisi itu posisi dimana kursor berada. Misal
nanti aja saya jelaskan dari sini. Top, oke, top itu letaknya di atas halaman, di atas halaman, di atas, ya di atas halamannya di atas gitu ya, di atas. Nah itu juga ada beberapa tipe. Yang pertama di sini rata kiri, rata tengah. Nah yang terakhir itu rata kanan. Nah yang di sini ini bisa kita custom nanti. Nah di sini kalau kita lihat nggak bisa diperbesar ya. Ini ada satu terus garis lurus vertikal page. Nah ini page-nya nanti kita bisa custom, misal dikasih halaman atau judul bukunya atau judul babnya gitu. Oke, pertama kita mau bikin yang atas dulu ya, atas. Oke, rata kanan aja misal. Nah nanti ini secara otomatis ini semua halaman dari halaman pertama. Nah ini akan dibuatkan nomor halaman sesuai halamannya halaman berapa gitu ya. Oke gitu. Secara default kalau di Office saya itu berupa angka Arab. Ini namanya angka Arab ya, bilangan Arab. Oke, gimana kalau mau custom? Custom ini maksudnya kita mau ini bukan angka seperti ini, misal angka Romawi gitu. Nah, caranya ini di blok aja dulu, terus masih di menu header and footer ya, otomatis aktif ketika kita masuk di header. Nah, misal kita keluar, nah untuk mengaktifkan kita double klik di sini. Nah, gitu masuk ke menu header footer. Oke, kita blok. Terus di ikon ini page number kita pilih, terus format page number kita custom. Nah number formatnya ini kita pilih mau yang gimana. Oke, ada besar, ada bilangan ini contoh gini, terus oke. Nah otomatis ini sudah menjadi angka Romawi. Kalau dilihat angka 2-nya, halaman 2-nya juga Romawi seperti itu. Terus Mas, gimana kalau misal bab 1 ini tuh dimulai bukan dari 1 tapi dari 2, dari 3, dari 4 dan seterusnya. Gimana caranya? Ini sama ya. Caranya sama. Kita masuk ke menu header and footer tadi, terus page number, pakai format. Nah, ini secara default aja saya ganti ini. Sorry. Yang ini loh. Nah, terus kita pilih yang start at, maksudnya mulai dari berapa gitu. Misal mulai dari 5. Terus diklik OK. Nah, otomatis di halaman pertama ini nanti halamannya adalah 5. Selanjutnya 6 dan seterusnya gitu. Gitu. Gitu ya. Untuk letaknya kalau mau di bawah sama ya tadi, cuma yang dipilih tadi insert page number, pilih yang bottom gitu. Kalau current posisi itu kita harus, ini saya hapus dulu misalnya, kita hapus, remove, close. Nah kalau current posisi kita harus masuk dulu ke header atau footer. Misal kita mau taruh di header, berarti kita harus masuk sini. Nah current posisi itu melihat di mana kursor kita berada atau kursor kita aktif. Misal kalau kita lihat kursornya aktif di sini ya. Jadi kalau kita insert current posisi, nah di sini otomatis yang aktif itu adalah rata kiri. Bahkan di sini juga, di sini juga. Gitu. Terus misal kita buat di sini tuh rata tengah. Nah, nanti ketika di insert page number, current posisi otomatis nanti harusnya tengah. Nah gitu, tengah ya. Kalau rata kanan kita pakai current posisi, nanti juga otomatis letaknya di kanan. Nah seperti
seperti itu. Sama aja ketika kita pilihnya yang di footer di sini. Footer itu yang bawah ya. Itu ini rata kiri, page number, current posisi. Nah, otomatis di bawah rata kiri. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah belajar beberapa ya tadi. Oke, lanjut ini yang sedikit ribet ya. Sedikit ribet. Misal kita, dalam penulisan karya ilmiah, misal biasanya formatnya itu format nomor halaman itu berada di atas rata kanan. Jadi di sini ya, misal saya insert page number top terus rata kanan. Ini saya mulai dari 1 aja biar enak dilihat. 1. Oke. Dari 1. Nah, ini sama. Tapi untuk misalnya format penulisan, sampai kebalik-balik. Untuk format kok masih salah lagi direvisi. Untuk format penulisan karya ilmiah itu memang biasanya berada di atas rata kanan seperti ini. Tapi kalau kita lihat untuk awal bab itu kan kurang rapi ya kalau di sebelah ini. Memang ada aturan untuk awal bab itu harusnya berada di bawah rata tengah. Seperti itu, bawah rata tengah. Jadi gimana untuk memberi nomor halaman yang dengan format yang berbeda? Itu caranya seperti ini. Oke, kita double klik seperti ini, terus ini itu kita kasih different first page. Nah, maksudnya di sini adalah buat di halaman pertama itu dengan format yang berbeda seperti itu. Kita klik misalnya. Nah, ini otomatis hilang ya, baru kita kasih footer di sini. Ini manual aja. Ini manual rata tengah 1 seperti itu. Terus kita close. Nah, ini sudah otomatis halaman ini halaman 1, selanjutnya 2. Harusnya di sini di footernya sudah nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Karena yang berbeda formatnya cuma di halaman 1. Seperti halaman pertama, gitu ya. Nah, kalau seperti ini kendalanya adalah ketika kita melanjutkan ke bab 2. Ini ya, misal ke bab 2 besar semua. Bab 2 misal tentang apa ya, laporan kondisi umum misalnya, kondisi umum gitu. Terus di sini juga ada kok L sorry. Terus misal ini nggak usah mikir-mikir banyak, sub 1, sub 2, sub 3 gitu aja. Terus ini harusnya berbeda halamannya, karena awal bab itu harus beda halaman, Nah, kendalanya adalah kalau kita lihat tadi di awal bab 2 halamannya juga otomatis berada di atas, karena yang berbeda cuma di first page tadi ya, first page. Nah, di sini. Nah, gimana caranya ketika kita di bab 2, bab 3, bab 4 dan bab selanjutnya yang di belakang itu ini juga ngikut di bawah. Gimana? Nah, kita harus pisahkan menjadi beberapa section. Kita harus pisahkan dulu ya. Kalau kita lihat tadi ketika kita masuk di header footer ini aja. Nah, ini semua dianggap section pertama. Ini secara defaultnya tidak tertulis ya, karena ini section pertama semua.
Nah, gimana cara misah section atau bagian? Ini kita tempatkan kursornya misal gini, ini masih di atas gini, CTRL-E. Nah, kita pisahkan dulu sectionnya. Caranya di layout. Nah gitu. Pastikan kursornya berada di sini ya, sebelum bab 2 atau sini boleh. Yang penting di sebelum teks bab 2 ini. Nah, terus di menu layout pilih yang break. Pilih break ya. Terus dikasih section breaks yang next page. Nah, otomatis sudah pindah section. Ini nggak kelihatan ini section berapa. Nah, kalau kita masuk ke header and footer, double klik sini aja. Nah, di sini sudah otomatis ada namanya. Ini section 1. Yang atas juga section 1, section 1. Nah, di bawahnya tadi sebelum kursor, karena tadi kan kursornya berada di sebelum bab 2 ini. Jadi otomatis bab 2 dan seterusnya itu masuk di section 2. Nah, ini bisa kita buat dengan format yang berbeda karena ini berbeda section. Seperti itu. Nah, kalau kita bikinnya dari awal sudah begini, otomatis menyesuaikan sama dengan yang section pertama harusnya. Nah, ini footernya 1. Kita tinggal ganti aja menjadi berapa ya tadi? Terakhir tadi 3, berarti di sini 4. Sorry, sebelum itu gini, di link to previews-nya ini di nonaktifkan gitu, karena kalau link to previews ini aktif berarti ini masih nyambung atau ngelink ke section sebelumnya, seperti itu. Jadi ini kita hapus saja, terus kita kasih 4 tadi, 4. Nah, misal ini kita enter, harusnya sudah secara otomatis sudah sama. Nah, otomatis 5. Kalau kita enter lagi otomatis juga sudah menjadi 6 kalau mau beda halaman seperti itu. Gitu. Nah, kita cek dulu yang paling atas tadi harusnya masih 1 ya, karena sudah tidak ngelink. Kok hilang? Nah, kalau hilang ini kita kasih lagi karena kita tadi waktu menghapusnya tadi sebelum dihilangi ini, jadi ini hilang. Seperti itu. 1, 2, kita cek 3, nah 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Ketika kita mau bikin halaman baru, section baru, caranya seperti itu. Tinggal diulang-ulang videonya gitu. Yang jelas jangan lupa kalau kita mau beda format, jangan lupa tadi ya, linknya di nonaktifkan dulu biar nggak ngelink dari section sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Oke, seperti itu caranya untuk membuat nomor halaman. Oh ya, satu lagi, misal untuk format nomor halaman ini biasanya kan ada di bukan salah satu, kebanyakan di aturan dalam penulisan nomor halaman itu kan ada aturannya. Jadi misal nomor halaman itu dari tepi kertas berapa senti. Misal yang atas, nomor halaman yang atas itu dari tepi atas itu 1,5 senti. Terus yang bawah dari tepi kertas itu 2 senti. Seperti itu. Nah, untuk mengatur itu dari sini. Kita masuk ke header. Terus ini nggak usah di blok, nggak apa-apa. Nah, ini otomatis kita masuk menu ke header and footer ya. Nah, header from top ini mau berapa? Misal 1,5.
Nah ini otomatis dari tepi kertas ini, ujung kertas ini jaraknya 1,5. Nah otomatis turun ya. Terus footer from bottom, misal yang bawah tadi ini ya. Nah ini kan ada jarak ya, misal kita tambahkan sorry, ini harusnya kok otomatis pindah. Nah ini di sini, nah ini ditambah misal 2 seperti itu, atau dikurangi bisa, tergantung aturannya di pedoman penulisan, karena setiap karya tulis atau karya ilmiah atau laporan itu biasanya ada pedoman penulisan. Jadi silahkan dibaca dulu pedomannya, sesuaikan dengan aturan. Nah caranya seperti ini, seperti itu kira-kira. Oke. Saya rasa cukup. Kok lama sekali ya, mau bikin closing kok lama. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Widih, tumben lo ngemis-ngemis. Jangan lupa di like, subscribe. Boleh lah subscribe. Kalau masih ada pertanyaan atau apapun bisa komen aja, atau request mau bikin tutorial apa mas, kak gitu, atau om. Bisa di request di komen gitu ya. Nggak usah lama-lama, dari tadi kok mau closing kok susah. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.